Nah oke, jadi itu dia signal PWM nya, bisa dilihat kotak-kotak. Ini lampunya nyala. Kita coba cek tegangannya. Nah oke, tegangan keluar 26 volt. Kita coba adjust. Oke, adjustnya normal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, bagaimana kabar kalian semua? Semoga aja kalian semua yang selalu setia menonton video rongsokan dan video servis dari saya selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kesehatan. Oke, kali ini saya mendapatkan paket servis kembali, paket servis dari Bapak Hari Sanosa. Bapak Hari Sanosa dari Sukabumi. Oke, jadi paket ini dikirimkan dari Sukabumi. Oke, kita buka aja seperti apa paketnya. Nah oke, jadi ini dia paket dari Bapak Sanosa, Bapak Hari. Nah oke, jadi paketnya yaitu satu buah power supply 12 volt 5 ampere, dan satu lagi, ini kok udah dibuka. Satu lagi ini berapa volt ini ya? Katanya sih ini 24 volt 20 ampere kalau nggak salah. Nah oke, ini dimodif untuk adjustnya. Nah oke, akan saya cek, ini akan saya nyalakan bagaimana, seperti apa kerusakannya, akan saya lihat dulu. Dan ini juga keduanya akan langsung saya bongkar aja. Nah oke, jadi ini dia power supply yang 24 volt 20 ampere. Jadi transistornya itu sudah dibuka, entah apa karena memang transistornya mati atau gimana. Oke, ini kiproknya aman. Oke, akan saya cek PWM nya gimana, PWM nya keluar apa enggak. Oke, kita suntikkan 12 volt. Oke, jadi untuk feedback akan saya kasih power supply lain, karena ini outputnya 24 volt, jadi kita harus pancing dengan power supply lain yang tegangannya berkisar 24 volt, sedangkan tegangan kerja PWM nya itu 12 volt. Oke, jadi kita pakai dua buah power supply. Oke, ini untuk tegangan feedbacknya akan saya coba dulu. Akan saya nyalakan power supply yang kabel biru ini, lampunya ini nyala apa enggak. Oke, saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, ternyata lampu feedback nyala, lampu tegangan outputnya ini ya. Oke, jadi feedback oke. Oke, untuk tegangan input, tegangan PWM nya. Nah oke, jadi kita baca jalurnya, yaitu ini dari lilitan trafo. Ini yang lilitan utama, lilitan yang ke switch, dan ini lilitan output yang untuk mensuplai PWM. Oke, ini bisa kita lihat jalurnya ke sini, dan di sini ada 2 buah dioda yang mengarah ke sini, dan ini ada kapasitor untuk PWM-nya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia. Jadi 2 buah dioda dan menuju ke 1 buah kapasitor yang paling besar di area PWM. Oke, jadi ini akan saya cek, akan saya supply PWM-nya dengan supply dari luar. Nah, ini bagian negatifnya itu di sini. Nah, oke, untuk bagian positif kita masukkan di sini. Oke, ini akan saya cek dulu dengan avometer. Jadi kita cek dulu tegangan sudah masuk, tegangan ke IC PWM udah masuk apa belum ini? Oke, ini Vref dari PWM sudah keluar, Vref nya 5 volt, berarti PWM bekerja, IC PWM nya itu bekerja, nggak mati. Oke, ini untuk output dari PWM itu keluar 2,1 volt, padahal masih belum dikasih feedback. Oke, jadi nah ini keluar 2,1 volt. Kita coba cek frekuensinya apa sudah keluar. Biasanya sih nggak keluar kalau nggak ada feedback. Oke, ternyata sudah keluar juga. Ini frekuensinya 60. Oh enggak, itu frekuensi semu dari power supply saya. Nah oke, akan saya nyalakan power supply untuk feedbacknya ini. Oke, ini power supply feedback sudah nyala. Kita cek kembali untuk output yang ke transistor GDT nya, kita cek. Oke, ternyata tetap 2,1. Oke, ini sama, kita cek gelombangnya apa sudah keluar pakai osiloskop. Ya, ternyata dari osiloskopnya pun juga nggak keluar tegangannya, nggak keluar feedbacknya. Ini bisa kita lihat. Ini akan saya taruh di bagian output PWM. Dia nggak ada denyutan sama sekali, jadi dia hanya ada tegangan 2 volt tapi nggak ada denyutan. Nah oke, akan saya cari dulu penyebabnya dari mana. Apakah kemungkinan dari feedbacknya atau dari sistem PWM nya yang bermasalah. Nah oke guys, jadi kita lanjut lagi. Sempat saya ada trouble dengan osiloskop tua saya. Jadi ini saya pakai osiloskop digital DSO 138 yang versi murah-murah aja. Jadi apa itu namanya, CRO saya yang jadul itu sebetulnya lebih enak yang jadul, yang analog, tapi karena keadaannya mati ya tetap lebih enak yang masih bisa dipakai. Oke, jadi yang bisa dipakai ya hanya CRO yang DSO ini aja, jadi ya kita pakai. Nah
ternyata ini PWM jalan, tapi ada sedikit trouble dengan bagian potensio ini. Kita coba cek signal PWM nya. Oke, ini signalnya ada. Nah oke, jadi itu dia signal PWM nya. Bisa dilihat kotak-kotak PWM output dari IC. Dari IC PWM nya sudah keluar. Nah tapi sampai di bagian driver di trafo itu sepertinya ada masalah. Ini kita coba lihat, kita kecilin. Nah ini coba kita hold. Nah jadi bentuk gelombangnya dia itu lincip-lincip seperti ini. Jadi nggak ada T on dan T off nya. Jadi begitu dia on langsung off. Nah ini mengindikasikan terjadinya kegagalan switch. Nah jadi yang men-switch trafo GDT ini itu gagal, yaitu transistornya. Oke, jadi transistor drivernya akan saya ganti terlebih dahulu, baru nanti kita cek lagi sinyalnya seperti apa. Oke, ini akan saya matikan power supply-nya, feedback juga dimatikan. Nah akan saya ganti transistor drivernya ini. Nah transistor drivernya akan saya cek, dan juga biasanya dioda ini juga biasanya koit. Nah oke guys, jadi ini setelah saya ganti bagian transistor drivernya, ini bagian transistor driver sudah saya ganti. Yang aslinya agak besar saya ganti yang agak kecil, tapi nggak masalah sebetulnya. Oke, kita cek seperti apa gelombang PWM nya. Oke, kok gak metu. Oh ya, ini kita taruh di posisi mentok. Oh, feedbacknya belum saya pasang ternyata. Nah oke, jadi ini setelah feedback saya pasang, saya nyalakan, gelombangnya semacam ini. Oke, jadi gelombangnya itu sudah nggak terlalu lancip, nggak seperti tadi. Nah dia tidak bisa benar-benar kotak karena cycle-nya itu apa itu namanya, bandwidth-nya terlalu cepat ya. Jadi alatnya pun kurang memadai untuk pengukuran ini. Nah jadi hasilnya seperti ini. Nah oke, gelombangnya sudah mendekati kotak dan sudah ada signal. Dan transistor yang dibawakan oleh ini ternyata satu mati, satu buah transistornya itu mati. Akhirnya ini saya pasang transistor biasa 17007, harusnya 17009, tapi nggak apa-apa. Oke, ini sudah dipastikan nyala. Kita coba pasang untuk setrumnya. Ini supply PWM kita lepas. Oke, supply PWM sudah dilepas, supply feedback juga dilepas. Nah kita siap untuk mencobanya. Kita coba nyalakan, kita langsung kasih harus masuk. Oke, ini kita matikan aja eman-eman. Kalau rusak sudah satu-satunya ini sudah nggak ada lagi. Eman-eman gampang rusak ini. Jangan beli yang seperti ini, beli yang mahal aja.
Oke. Nah, saatnya kita melakukan uji coba. Oke, ini voltmeternya. Voltmeter kita langsung encepkan sini aja. Oh, enggak, dipegang aja dah, enak. Nah, oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, normal. Dan ini lampunya nyala. Oh, ini lampunya nyala. Kita coba cek tegangannya. Nah, oke, tegangan keluar 26 volt. Kita coba adjust. Oke, adjustnya normal. Oh, ini kebablas ngajusnya. Ini potensinya 50k. Ini mungkin harusnya 1k kalau nggak salah. Jadi ngajus downnya itu terlalu turun sampai 9 volt. Oke, dan ini masih ada lebihnya. Nah, power supply yang ini sudah nyala normal. Tinggal nanti saya ganti transistornya dengan seri yang lebih besar. Nah, oke, kita lanjut ke yang 5 volt 12 volt 10 ampere ini. Berapa ini? 5 ampere. 12 volt 5 ampere. Ya, yang ini sudah clear, kita singkirkan dulu. Ini sudah nyala, tinggal ganti potensi dengan yang nilai 10k. Sudah clear. Nah, kita coba yang ini. Kita langsung coba cek aja. Langsung kita kasih masukan tegangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata konslet keadaannya. Oke, mari kita cari tahu bagian mana yang mengakibatkan konslet. Oke, ternyata dioda aman. Kita coba MOSFET-nya. Oke, ini MOSFET-nya short. Ternyata MOSFET-nya mati. Nah, oke, kita cek, kita pastikan apakah memang benar-benar MOSFET-nya yang short atau rangkaiannya. Oke, ternyata benar saja yang short itu MOSFET-nya. Oke, kita cek ini MOSFET-nya tipe berapa. MOSFET dengan 7km12 FS 7km12. Oke, akan saya cari persamaan MOSFET-nya. Ini MOSFET 7 ampere. 7 ampere, oke. Ntar saya carikan dulu. Nah, oke, ini kita gantikan dengan MOSFET ini FS7UM14A. Oke, kita coba. Semoga aja bisa. Oke, kita pasangkan di sini aja biar nggak terlalu repot. Kalau misalkan nggak bisa, ntar kita tinggal bongkarnya gampang. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan. Ya, nggak konslet tapi nggak nyala. Oke, kira-kira apanya? Sudah nggak konslet tapi nggak nyala. Apa MOSFET-nya itu mati ya? Kita cek tegangannya. Oke, memang nggak ada tegangan keluar. Oke, MOSFET ini tetap nggak nyala. Kita coba cek bagian R sensor arus ini, R sense-nya. Kita coba cek R sense-nya.
Oke, ternyata AirSense-nya putus ini. Oke, AirSense putus, yang ini oke, nyala. Ini agak gosong. Ini berapa ohm ini? Oke, 500 ohm. 0,500 kilo ohm. Jadi ini 500 ohm. Oke, akan saya ganti dulu. Ini nilainya 4,7 ohm. 4,7 ohm. Akan saya carikan R-nya. Oke guys, jadi ini setelah AirSense-nya saya ganti, saya beri AirSense dengan nilai 2,2 ohm. Oke, saatnya kita coba, kita cek apakah sudah nyala atau belum. Oke, wow, silau men. Nah, oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan sudah masuk dan ini lampu tetap tidak menyala. Oke, kita cek tegangannya. Kita cek bagian tegangan primer. Oke, ini ada tegangannya 322 volt. Lalu kita cek pada tegangan PWM-nya. Nah, ini dari plus, dari positif kapasitor utama ada R ke sini, dan ini tegangannya 300 volt, dan setelah itu ini ada R lagi untuk ke PWM, dan ternyata ini tegangannya kosong, tegangannya 0. Apakah PWM nya ini nggak jalan atau PWM nya short? Nah, oke, sebelum kita lebih jauh mengecek PWM-nya, kita cek bagian feedback. Bagian feedback terdiri dari ini Zener TL431 dan optocouplernya. Nah, kita cek dengan cara memberikan tegangan pada outputnya. Pada bagian output kita beri tegangan. Tegangannya kalau bisa itu sebisa mungkin tegangan variabel. Nah, ini kita beri tegangan. Oke, lalu kita cek pada optocouplernya. Nah, oke, ini optocouplernya kita cek di sini ada tegangan apa enggak. Nah, oke, ternyata di bagian optocoupler ini tuh nggak ada tegangan. Ini harusnya ada tegangan untuk menyalakan LED yang ada di optocouplernya. Oke, apa penyebab terjadinya nggak ada tegangan ini? Akan saya teliti dulu. Ini ada tegangan 2 volt. Ini 10 volt. Oke, atau tegangannya kurang tinggi, ini kita naikkan. Ini awalnya 10 volt. Nah, kita naikkan jadi 12. Oke. Nah, setelah 12 volt ini ternyata ada tegangan sudah. Nah, ketika di situ di bagian sekunder ada tegangan, harusnya pada bagian primer ini short. Oke, ternyata nggak short. Ini nilainya R. Oh, ini. Oke, ternyata feedbacknya jalan. Ini coba kita sambil mainkan tegangannya ya. Oke, ini sambil kita naikkan tegangannya. Oke, ternyata sampai 14 volt.
tegangannya tetap nggak short. Nah, hanya terbaca R. Bisa jadi ini optocouplernya mati. Jadi akan saya ganti optocouplernya dengan yang masih nyala, oke. Nah, oke. Ini optocouplernya sudah saya ganti. Kita coba lagi. Oke, ini kita mulai dari tegangan yang kecil yaitu 9 volt. Kita coba pada bagian primernya. Setelah ini kita coba. Oke, kenapa tetap nggak mau nyala, nggak dit? Kenapa hanya terbaca resistor? Harusnya dia kontak. Sepertinya ini ada dua kemungkinan, yaitu antara IC PWM nya atau regulatornya. Ini Vref nya sebetulnya sudah pas 2,5 volt. Nah, di sini harusnya sama 2,5 volt. Oke, akan saya coba ganti IC-nya ini, Zener-nya. Nah, oke, ini sudah saya ganti untuk Zener-nya. Sekarang kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kenapa dia sudah seperti short? Oke, tegangannya di sini berapa? Ternyata tegangannya tetap 1,1 volt. Oke, tegangannya tetap. Dan yang ini tetap nggak kontak. Oke. Akan saya coba nyalakan saja langsung, kira-kira mau nyala apa enggak. Kalau nggak mau nyala, keputusan terakhir yaitu adalah harus ganti IC PWM. Nah, untuk IC PWM seri SMPS ini itu agak sulit. IC PWM nya itu dengan tipe LQ60. Ini IC PWM yang cukup lumayan sulit tipenya di pasaran. Jadi kalau misalkan ini nanti sudah nggak bisa, saya angkat tangan karena kesulitan untuk mencari IC PWM nya. Kalaupun bisa, ini mungkin dipasangi modul gacun itu bisa, tapi nanti jadi kurang praktis hasilnya. Oke, ini bismillah aja, moga-moga berhasil. Kalau nggak berhasil ya sudah, wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata tetap mati, nggak ada kehidupan. Ya mungkin memang IC PWM nya sudah rusak, karena biasanya memang kalau transistor itu MOSFET-nya itu short, IC PWM akan juga ikut mati seperti itu. Oke, jadi service untuk kali ini gagal dan nggak bisa nyala karena nggak ada IC PWM pengganti. Saya juga nggak ada stok, jadi ya terpaksa gagal. Oke. Nah, oke kawan, jadi akhir dari servisan power supply kali ini, ya, power supply yang 24 volt 20 ampere ini dapat nyala normal kembali, sedangkan yang 12 volt 5 ampere ini nggak bisa nyala kembali dikarenakan IC PWM nya rusak. Dan IC PWM nya itu memang IC PWM yang sulit. Jadi
serinya itu KIH60 itu serinya itu sangat sulit, bahkan saya sendiri pun nggak dapat IC dengan seri tersebut, baik cari di toko online ataupun offline sekalipun. Nah, sebetulnya saya ada power supply dengan chip IC seri itu, tapi kalau misalkan saya ngambil dari unit power supply yang nyala, nanti saya susah sendiri untuk mencarikan pengganti di power supply milik saya. Jadi akhirnya saya korbankan untuk power supply ini sudah mati aja, nggak perlu diperbaiki, ataupun kalau mungkin perlu diperbaiki ada cara terakhir, yaitu menggunakan modul gacun, tapi kurang bagus dipandang seperti itu. Jadi kalau pakai modul gacun itu kurang enak dilihat dan secara estetika itu kurang bagus juga, tapi fungsi tetap berfungsi secara normal. Nah, oleh karenanya yang ini nanti kalau memang orangnya minat, nanti biar saya suruh kasih modul gacun, akan saya pandu secara online. Nah, oke, jadi demikian aja video servis pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bisa membantu kalian yang mungkin sedang memiliki masalah pada power supply dengan seri ini 24 volt 20 ampere. Oke, demikian video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.